Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasta Maulidia dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang memahami sejarah dan penelitian sejarah. Pengertian sejarah itu adalah pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah adalah pernyataan atau hasil interogasi dari seorang saksi mata dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan itu. Sejarah secara sederhana adalah ilmu tentang asal-usul dan perkembangan peristiwa yang telah terjadi. Sejarah adalah kearifan yang dapat membimbing kita dalam mengarungi hidup saat ini dan merintis hari depan. Sejarah juga merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Maka dari itu, pengertian ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa pada masa lampau yang berguna untuk menjelaskan dan mengungkap berbagai peristiwa pada hari ini dan masa yang akan datang. Contoh sejarah itu ada apa aja sih? Nah, contoh-contoh sejarah itu ada 4. Yang pertama, kronologi pertempuran Ambarawa. Yang kedua, kronologi pertempuran Surabaya. Yang ketiga, kronologi perang Padri. Yang keempat, kronologi pertempuran 5 hari di Semarang. Kronologi sejarah adalah kronologi pengaturan atau pengorganisasian setiap peristiwa dalam urutan kejadian. Kronologi memaparkan urutan berbagai kejadian penting yang membentuk suatu peristiwa bersejarah. Ilmu tentang waktu yang menjadi ilmu bantu sejarah dalam menyusun peristiwa atau kejadian sesuai urutan waktu terjadinya. Periodisasi adalah bagian dari sejarah yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan waktu. Nah, di sini ada dimensi sejarah. Dimensi sejarah itu konsep dimensi ruang berhubungan dengan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Sedangkan konsep dimensi waktu berhubungan dengan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Kedua, konsep dimensi ini saling terkait dan melengkapi satu sama lain dalam membentuk konteks sejarah. Fungsi sejarah itu ada apa aja sih? Fungsi sejarah ada 3. Yang pertama, memahami peristiwa masa lalu. Yang kedua, menganalisis perkembangan masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi dampak perubahan sepanjang waktu. Nah, di sini juga ada manfaat sejarah. Yang pertama, pemahaman mendalam terhadap perkembangan manusia. Yang kedua, pembelajaran dari masa lalu untuk menghindari kesalahan yang sama. Yang ketiga, memperkuat identitas budaya. Penelitian sejarah meliputi apa aja sih? Nah, di sini ada guys, meliputi interpretasi, yaitu menafsirkan dan memahami makna. Terus yang kedua ada heuristik, mengumpulkan berbagai data dari sumber sejarah. Yang ketiga ada historiografi, tulisan hasil penelitian dan laporan sejarah. Dan yang terakhir ada kritik dan verifikasi, yaitu melakukan pemeriksaan keaslian sumber sejarah. Jadi itu sekian dari pemaparan materi dari saya tentang penelitian sejarah. Jadi kesimpulan akhirnya itu adalah memahami sejarah dan penelitian sejarah penting untuk meresapi perjalanan waktu, mengidentifikasi pola-pola dan mengekstrak pelajaran berharga. Dengan memahami sejarah, kita dapat menghargai akar perubahan dan menghindari pengulangan kesalahan masa lalu. Penelitian sejarah membantu memperdalam wawasan kita dan menyediakan landasan untuk pengembangan masyarakat dan individu. Sekian, terima kasih.